Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliani dengan NIM A251211019. Nah, di sini saya mewakili dari kelompok 4 untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang teori kinetik gas. Simak video berikut. Nah, langsung saja yang pertama, apa sih teori kinetika gas itu? Jadi, teori kinetika gas menjelaskan tentang energi total gas berasal hanya dari sumbangan energi kinetik molekul-molekul penyusun gas. Teori kinetik gas melibatkan 3 asumsi dasar. Yang pertama adalah gas terdiri dari molekul-molekul di mana antara molekul satu dan molekul lain dipisahkan oleh jarak yang lebih besar dari dimensi gas tersebut. Yang kedua, molekul-molekul gas senantiasa bergerak secara acak atau random, dan tumbukan antara molekul itu bersifat elastik sempurna. Nah, tumbukan elastis molekul-molekul gas itu seperti kita menaruh banyak kelereng di dalam sebuah wadah dan kita gerakkan secara acak. Nah, tumbukan-tumbukan kelereng dengan dinding-dinding wadah tersebut itulah yang merupakan tumbukan elastis molekul-molekul gas. Energi kinetik atau biasa kita simpulkan dengan EK sebanding dengan suhu gas atau biasa kita simpulkan dengan K. Artinya, gas apapun pada suhu yang sama mempunyai energi kinetik yang sama, di mana rumus umum EK sama dengan 1/2 dikali mv kuadrat, di mana v kuadrat merupakan laju rata-rata molekul gas dan m adalah massa molekul. Nah, untuk mencari V kuadrat atau laju rata-rata molekul dapat dicari dengan menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah sampai dengan Vn kuadrat, di mana N merupakan jumlah molekul. Dapat atau sama dengan 1/N dikali V kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah sampai dengan Vn kuadrat. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat diturunkan suatu persamaan yang memungkinkan untuk melakukan perhitungan tekanan gas dari sifat dasar molekul. Nah, untuk lebih memahami teori tumbukan antar molekul, teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah kerja di bawah ini. Yang pertama, kita menyediakan beberapa buah kelereng dan papan yang ada pinggirannya atau kita sebut saja sebagai wadah. Kedua, letakkan 2 buah butir kelereng pada papan, kemudian digoyangkan, dan kita mengamati bagaimana gerakan kelereng pada saat membentur tepi papan atau sesama kelereng. Yang ketiga, ulangi langkah nomor 2 tadi dengan menggunakan kelereng yang lebih banyak untuk melihat perbandingan gerakan antar kelereng tersebut. Nah, selanjutnya kita ke Selanjutnya kita ke momentum. Benda yang memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu seperti halnya mobil yang sedang melaju memiliki momentum, di mana momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum adalah usaha yang diperlukan untuk menghentikan suatu benda. Begitu pula dengan kecepatan. Semakin besar suatu kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda sukar untuk dihentikan. Karena momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, maka momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M dikali V. Tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan energi. Nah, kita misalkan sebuah molekul dengan massa M yang bergerak dengan kecepatan V.
Sebuah molekul bergerak dengan massa m dari arah sumbu X dengan kecepatan Vx akan menumbuk dinding Y dan Z, maka rumus momentumnya adalah P sama dengan M dikali Vx. Nah, setelah tumbukan molekul bergerak ke arah yang berlawanan, maka rumus momentumnya adalah P sama dengan min M dikali Vx. Nah, di sini kenapa minus? Itu karena satu kali tumbukan itu karena di sini dibilang bergerak ke arah yang berlawanan, berarti dia kembali ke arah sebaliknya. Jadi dia minus. Jadi perubahan momentum yang terjadi pada molekul pada satu kali tumbukan adalah 2m dikali Vx. Kenapa 2? Karena pada satu kali tumbukan sempurna itu terjadi 2 kali bolak-balik begitu. Makanya dia 2 dikali m dikali Vx. Dinding yang sama akan ditumbuknya lagi setelah molekul menempuh jarak 2 lintasan, sehingga perubahan momentum per molekul per detik menjadi 2 dikali m dikali Vx per 2L sama dengan m dikali Vx kuadrat per L. Nah, karena ada 2 dinding Y dan Z, maka perubahan momentum total per molekul per detik menjadi m kali Vx per L ditambah m dikali Vy per L sama dengan m dikali V2 per L. Karena ada 2 dinding dalam satu kubus, maka rumus momentumnya yaitu 2 dikali M dikali V2 per L. Perubahan momentum per detik untuk jumlah total N molekul adalah N dikali M tambah dikali V kuadrat per L. Menurut hukum Newton, gaya adalah perubahan momentum per waktu, sehingga V sama dengan 2 dikali M dikali V2 per L. Nah, rumus gaya ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Nah, selain itu kita ketahui bahwa gaya berbanding lurus dengan tekanan, di mana V sama dengan P dikali A, di mana A adalah luas kubus, jadi V sama dengan P dikali 6L kuadrat. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan 2. Kita substitusi persamaan 1 dan 2, maka kita akan memperoleh persamaan pokok teori kinetik gas, yaitu P dikali 6L kuadrat sama dengan 2 dikali M dikali V2 per L sama dengan 2 dikali M dikali V2 per 6L sama dengan M dikali V2 per 3L, sehingga persamaan pokok teori kinetik gas yang kita dapatkan yaitu P sama dengan M dikali V2 per 3L. Nah, selanjutnya kita ke contoh soalnya. Nah, pada suhu berapakah kecepatan akar kuadrat rata-rata molekul hidrogen sama dengan yang dimiliki molekul-molekul oksigen pada suhu 288 K? Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa VRMS H2 sama dengan VRMS O2. Massa H2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 gram per mol, sedangkan massa O2 sama dengan 2 dikali 16 sama dengan 32 gram per mol, di mana R sama dengan 8,314 Joule per mol K, dan suhu O2 sama dengan 288 Kelvin. Nah, yang ditanyakan yaitu suhu H2 berapa. Nah, untuk mencari suhu H2 kita dapat menggunakan rumus VRMS, di mana VRMS sama dengan akar 3 RT per M sama dengan VRMS H2 per VRMS O2 sama dengan 1. Jadi akar 3 RTH2 per akar 3 RTO2 itu sama dengan 1. Didapatkan hasil 3 RTH2 per 2 dikali 32 per 3R 288K. Ini yang sudah diketahui tadi sisa dimasukkan. R-nya kita hilangkan. Didapatkan hasil 16TH2 per 288K sama dengan 1. Nah, jadi untuk mencari suhu H2-nya sama dengan TH2 sama dengan 288K dibagi 16 sama dengan 18 Kelvin. Jadi besar suhu H2 itu sebesar 18 Kelvin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton.